Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di video pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu tentang kejayaan intelektual, ilmuwan, dan ulama muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelum memasuki materi, marilah bersama kita perhatikan peta konsep materi pembelajaran kita kali ini. Tema besar kita adalah tentang kejayaan intelektual para ilmuwan dan ulama muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Materi kita terbagi menjadi dua. Yang pertama tentang ilmuwan muslim. Di sana ada ilmuwan di bidang kedokteran, ilmuwan di bidang ilmu filsafat, ilmuwan di bidang ilmu kimia, ilmuwan di bidang ilmu astronomi. Selain ilmuwan, kita juga akan bahas para ulama-ulama pada masa Daulah Abbasiyah. Di antaranya adalah ulama hadis, ulama fikih, dan ulama tafsir. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas para ilmuwan-ilmuwan muslim pada bidang ilmu filsafat. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kegiatan belajar kita diberi kemudahan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kita awali kegiatan belajar dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, melalui pembelajaran ini diharapkan para siswa dan siswi dapat mengembangkan karakter-karakter positif, di antaranya adalah karakter religius, semangat belajar, inovatif, leadership, cerdas, dan juga mandiri. Kita langsung memasuki kepada materi, yaitu tentang ilmuwan filsafat muslim. Filsafat atau falsafah merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Filsafat barat berbeda dengan filsafat muslim. Filsafat barat identik dengan tanpa nilai atau value free, selalu mengutamakan kebenaran akal daripada wahyu. Sebaliknya, dalam filsafat Islam membuat kebenaran akal selalu dialogis dengan kebenaran wahyu. Nah, langsung saja kita akan menyimak beberapa ilmuwan muslim pada bidang ilmu filsafat. Di antaranya, yang pertama adalah Al-Kindi, yang merupakan filosof muslim pertama. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad Al-Aish bin Qais Al-Kindi. Nama Al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab terbesar sebelum Islam, yaitu suku Kindah. Al-Kindi lahir di Kufah pada tahun 185 Hijriah atau pada tahun 801 Masehi, yaitu pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Ayahnya bernama Ibnu As-Sobah, pernah menjadi gubernur Kufah pada masa kekhalifahan Al-Mahdi dan pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Kakeknya yang bernama Al-Aish bin Qais dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mari kita simak karakter dari Al-Kindi. Al-Kindi adalah sosok yang dikenal berotak encer. 3 bahasa penting yaitu Yunani, Suryani, dan Arab mampu ia kuasai. Suatu kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang pada masa itu. Al-Kindi adalah filosof muslim yang pertama. Ia merupakan orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Pada saat itu, sampai pada abad ke-7 Masehi, pengetahuan filsafat masih didominasi oleh orang-orang Kristen Syuriah. Al-Kindi menerjemahkan dan menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme, banyak dipengaruhi pemikiran Yunani kuno. Al-Kindi juga dikenal sebagai pemikir muslim pertama yang menyelaraskan filsafat dengan agama. Al-Kindi memandang filsafat sebagai ilmu yang mulia. Dia melukiskan filsafat sebagai ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama, sekaligus menjadi bagian dari kebudayaan Islam. Al-Kindi juga memiliki karya-karya yang beragam. Al-Kindi menguasai beragam ilmu pengetahuan. Sebanyak 270 karya telah berhasil ditulisnya. Karya tersebut dapat dikelompokkan dalam bidang filsafat, kemudian ilmu hitung, ilmu musik, astronomi, geometri,
ilmu medis, astrologi, ilmu psikologi, ilmu politik, dan ilmu meteorologi. Salah satu karya Al-Kindi di bidang filsafat adalah Risalah fil Madkal al-Mantiq bil Istifa al-Qawl fih, berisi tentang pengantar ilmu logika. Al-Kindi hidup tidak kurang dari 5 periode kekhalifahan dinasti Abbasiyah, yaitu dari masa Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, dan Al-Mutawakkil. Dia menjadi salah satu ilmuwan besar sekaligus bukti hidup kegemilangan kebudayaan Islam pada era kejayaan dinasti Abbasiyah. Ia bahkan pernah diangkat sebagai guru dan tabib kerajaan. Al-Kindi meninggal pada tahun 869 Masehi. Ilmuwan di bidang filsafat yang selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Nama lengkap Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imam Al-Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Ia lahir di Tusi, yaitu daerah Khurasan di wilayah Persia yang sekarang disebut sebagai Iran, pada tahun 450 Hijriah atau pada tahun 1058 Masehi. Imam Al-Ghazali bergelar Hujjatul Islam, yang artinya adalah orang yang memiliki kewenangan atau otoritas dalam Islam. Ayahnya seorang pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Pada masa kecilnya, Al-Ghazali sudah belajar ilmu fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani, teman ayahnya sekaligus orang tua asuhnya. Selain itu, ia belajar kepada Imam Abi Nasr Al-Ismaili di negeri Jurjan. Al-Ghazali kemudian berangkat ke Naisapur dan belajar kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru besar di Madrasah Nizamiyah Naisapur. Dengan cepat, Al-Ghazali dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan, seperti ilmu mantik atau ilmu logika, ilmu filsafat, dan fikih mazhab Syafi'i. Dan karena kecerdasannya, Imam Al-Haramain mengatakan bahwa Al-Ghazali itu adalah lautan tak bertepi, yang menggambarkan betapa luasnya pengetahuan dan ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan daerah Naisapur. Ia pergi ke Mu'askar dan mengunjungi Perdana Menteri Nizam Al-Muluk atas pemerintahan Bani Saljuk. Al-Ghazali disambut dengan penuh hormat sebagai seorang ulama besar. Pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, Nizam Al-Muluk akhirnya melantik Al-Ghazali sebagai guru besar dan mengajar pada perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad. Di samping menjadi guru besar, Al-Ghazali diangkat sebagai mufti yang tugasnya membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Selanjutnya, mari kita simak bersama karya-karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menulis banyak kitab di berbagai bidang ilmu pokok pada zamannya. Di antara lain adalah tentang tafsir Al-Quran, tentang ilmu kalam, usul fiqh, ilmu fikih, tasawuf, ilmu mantik, ilmu filsafat, dan lain sebagainya. Beberapa karyanya yang termasyhur dan banyak dirujuk oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia adalah di antara lain, yang pertama, Ihya fi Ulumuddin, yang merupakan kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati dan pengobatannya, dan bagaimana mendidik hati. Kitab Ihya Ulumuddin ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali. Dan karya selanjutnya adalah Tufahatul Filsafah, yang menerangkan tentang para filsuf ditinjau dari sudut pandang agama. Ada juga kitab Al-Mantiq min Ad-Dalal, ada kitab Al-Iqtasad fi Al-I'tiqad, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang rahasia yang terkandung dalam Al-Quran, menjelaskan tentang falsafah keagamaan, menjelaskan tentang arti nama-nama Tuhan, kemudian berisi dengan kitab fikih,
ada juga kitab usul fikih dan lain sebagainya. Namun Al-Ghazali akhirnya wafat dalam usianya yang ke-55 tahun, yaitu pada tahun 505 Hijriah atau pada tahun 1111 Masehi di Tusi, di mana yaitu di wilayah Iran sekarang, tepat berada di kota tempat kelahirannya. Dan ilmuwan di bidang ilmu filsafat selanjutnya yang akan kita bahas adalah Ibnu Miskawayh. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawayh, tetapi lebih dikenal dengan Ibnu Miskawayh atau Maskawayh. Nama itu diambil dari nama kakeknya yang semula beragama Majusi, yaitu Persia. Kemudian masuk Islam. Julukannya adalah Abu Ali, yang merujuk kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Di samping itu, ia juga bergelar Al-Khazin, yang berarti bendaharawan. Jabatan sebagai bendaharawan atau menteri keuangan itu berlangsung pada masa kekuasaan Adud ad-Daulah dari Bani Buwayh, yaitu ad-Daulah al-Buwayyah. Ibnu Miskawayh dilahirkan di Roy, Teheran atau di Iran sekarang. Para penulis sejarah berselisih pendapat tentang tanggal kelahirannya, namun pendapat umum mengatakan bahwa Ibnu Miskawayh lahir pada tahun 330 Hijriah atau pada tahun 942 Masehi dan meninggal dunia pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Nah, tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang riwayat pendidikan Ibnu Miskawayh. Menurut sejarawan Ahmad Amin, pendidikan anak-anak pada zaman Abbasiyah pada umumnya dimulai dengan belajar membaca, menulis, mempelajari Al-Quran dan dasar-dasar bahasa Arab atau nahwu, serta membuat syair. Dilanjutkan dengan mempelajari ilmu fikih, sejarah, matematika, dan ilmu-ilmu praktis seperti ilmu musik, catur, dan militer. Ibnu Miskawayh sendiri belajar sejarah dari Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al-Qadi, belajar filsafat dari Ibnu Al-Akhmar, dan belajar kimia dari Abu Thayyib. Ia juga berkawan dengan para ilmuwan lain, di antaranya adalah Ibnu Sina, yang merupakan teman dari Ibnu Miskawayh. Nah, selanjutnya mari kita simak karya-karya dari Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh dikenal sebagai sejarawan besar. Kemasyhurannya melebihi pendahulunya, yaitu At-Tabari. Ia adalah seorang dokter, penyair, ahli bahasa, dan filosof muslim yang mampu memadukan metode pemikiran Yunani dan juga Islam. Di samping itu, ia juga ahli dalam ilmu filsafat Romawi, India, Arab, maupun Persia. Miskawayh memiliki perhatian besar terhadap ilmu filsafat, yaitu filsafat etika Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai buku atau karya-karyanya. Di antaranya dapat kita lihat yang pertama, Risalah fi al-Lazafat, Risalah fi al-Lazat wal Alam, dan seterusnya. Oleh sebab itu, Ibnu Miskawayh menjadi ilmu muslim pertama di bidang filsafat akhlak. Baiklah, itulah dia ketiga ilmuwan filsafat muslim yang mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan kita jadikan inspirasi dan penyemangat kita untuk menjadi orang yang ahli di bidang ilmu apapun itu, termasuk di bidang ilmu filsafat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.